Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh eh, Sumair ya, Syekh yang ditulis oleh Syekh Astaghfirullahaladzim, Syekh Salim ya, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Ya. Kita akan membahas tentang nawaqidul wudu. Ya, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, silakan dibaca. Bara. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبول أو دبر، ريح أو غيره، إلا المني. Naam. Santa. Barakallahu fikum. Kata beliau, pembatal wudu itu ada 4. Ya. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Apa saja yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu kemaluan sama dubur ya, kubul dan dubur. Kemaluan dari depan, dubur itu dari belakang ya. Kemaluan tempat buang air kecil, dubur tempat buang air besar ya. Seperti itu dari 2 jalan tersebut ya. Min kubulin au duburin. Baik itu rih itu suci, tidak najis. Rih itu apa? Gas ya, angin atau kentut ya, kentut. Kentut itu suci, tidak najis. Atau yang najis ya, seperti kencing. Kencing itu najis. Ya. Jadi kalau ada yang keluar dari habis wudhu nih, habis wudhu, kemudian keluar dari salah satunya, misalnya ada keluar air kencing sedikit, berarti wudhunya batal. Ya. Atau habis wudhu keluar gas dari dubur, ya keluar kentut, berarti wudhunya batal. Atau bahkan misalnya ada orang yang eh, keluar dari duburnya benda suci seperti apa? Misalnya dia anak kecil habis menelan apa gitu, menelan koin atau apa, terus keluar koinnya, nggak basah, nggak najis, itu pun batal. Ya. Dengan catatan ya, jadi asal keluarnya dari 2 jalan tersebut. Berarti yang bukan keluar dari 2 jalan itu nggak batal seperti ingus, keluarnya dari hidung, nggak batal. Atau mimisan, atau muntah. Ya, muntah itu nggak batal, tidak membatalkan wudhu. Ya. Kecuali mani. Ya, karena kenapa mani ini tidak membatalkan? Mani ini bukan sekedar tidak membatalkan, tapi mani ini lebih besar daripada hadas-hadas kecil ya.
Karena kalau keluar mani itu sudah hadas besar, sudah mewajibkan mandi, jadi bukan pembahasan pembatal-pembatal wudhu lagi. Ya, pembahasannya pembahasan mandi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Iqra ya, Bang. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممثل مقعدة مقعدته من الأرض. Nah, San. Kata beliau, asani yang kedua, zawalul akal. Zawalul akal itu hilang akal. Meskipun hilang akalnya sesaat. Hilang akal yang membuat hilang akal itu apa? Pingsan, orang pingsan. Kemudian orang mabuk. Kemudian orang tidur. Itu ketika dalam kondisi seperti itu akalnya sudah hilang. Maksudnya akalnya sudah hilang itu seperti apa? Ya, jadi dia orang tidur itu ketika diajak ngobrol nggak nyambung, nggak bisa gitu. Demikian juga orang insan, orang mabuk, atau orang gila. Meskipun sesaat ya, meskipun sesaat. Nah ini zawalul akal yang membatalkan. Binaum au ghairihi, baik itu tidur atau selain tidur ya, seperti tadi, pingsan, gila, dan mabuk. Ilan nauma qa'idin mumakkinin mak'adatahu minal ab. Kecuali kalau orang tidurnya dalam keadaan duduk. Duduknya itu yang mumakin itu nempel, maksudnya bokongnya itu nempel ke lantai ya, mumakin. Ka- Duduknya itu dalam keadaan mumakin ya, nempel di lantai. Nah itu susah kalau duduk seperti sila gitu ya, sila kayak gini ya gitu, susah ya. Kalau ingin buang buang gas juga susah kalau ingin kentut ya. Nah, itulah sebabnya kenapa tidur ini membatalkan, karena di tidur itu kata Nabi pengikat, kesadaran itu pengikat apa namanya ya, pengikat akal. Hmm. Jadi ketika tidur itu orang nggak tahu apakah dia tadi megang sesuatu ataukah dia buang gas ya, dia nggak tahu. Ya. Makanya yang membatalkan itu maldona itu tempat rawan dia berhadas gitu, kondisi tidur itu. Tapi kalau tidurnya dalam keadaan duduk yang seperti yang tadi, itu susah ya, dalam kondisi itu mau buang gas pun susah ya, karena rapat, bokongnya itu rapat dengan lantai. Kecuali bila diangkat sedikit misalnya gitu. Makanya tidak membatalkan wudhu ya. Jadi bukan tidur tidur yang selain tidur yang selain dalam keadaan duduk seperti itu, nah itu membatalkan wudhu. Ya. Asalis itrat. الثالث التقاء التقاء بشرتي رجل وامرأة وامرأة كبير كبيرين أج أجنبيين من غير حائل حائل. Salis yang ketiga iltiqa'u basyaratai, bersentuhannya kulit dengan kulit ya, menempelnya kulit dengan kulit, rojulin wamroatin, jadi kulit laki-laki dan kulit perempuan maksudnya itu ya. Syaratnya ada tiga kata beliau. Yang pertama kabiro ini dua-duanya sudah besar. Apa itu tandanya sudah besar? Maksudnya sudah kalau kalau perempuan ya sudah menarik gitu ya, menarik syahwatnya laki-laki, dan kalau laki-laki juga
sudah menarik syahwatnya perempuan seperti itu. Ya, patokan besarnya itu. Ajnabiyain, yang syarat kedua, ajnabiyaini, dua-duanya itu bukan mahram, ya, ajnabi. Artinya kalau yang tadi, yang satunya kecil, anak kecil, meskipun bukan mahramnya, tapi anak kecil, nah ini tidak membatalkan wudhu. Ya, satunya kecil misalnya. Kalau dianya laki-laki, bersentuhan dengan anak kecil perempuan. Nah, ini tidak membatalkan wudhu. Demikian juga sebaliknya, kalau si perempuan menempel dengan anak kecil laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini tidak membatalkan wudhu. Ajnabiyah ini bukan mahram. Ya. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Sebelumnya, kita akan membahas siapa mahram kita. Ya. Siapa mahram kita. Nah, ini penting ya, jangan sampai orang Islam nggak tahu siapa mahramnya. Ini sangat penting. Ya, apalagi nanti di momen-momen Lebaran, ya biasanya ada salam-salaman di negeri kita kan seperti itu. Mahram itu, mahram itu ada 18. Ya, kata para ulama, mahram ada 18. Saya akan membicarakan tentang laki-laki dulu ya. Kalau saya laki-laki. Jadi mahramnya laki-laki itu ada 18. Siapa saja dengan gampangnya itu yang pertama mahram karena nasab. Nasab itu keturunan ya, karena saudara. Yang kedua mahram karena sepersusuan. Sepersusuan itu apa sih? Sepersusuan itu pernah disusui oleh wanita yang sama. Ya. Yang ketiga mahram karena hubungan pernikahan. Mahram karena hubungan pernikahan. Adapun mahram karena nasab itu ada 7, ya, yaitu semua saudara perempuan kita kecuali sepupu. Sepupu itu anaknya bibi atau anaknya uak. Ya, kalau di kita ini di Jawa Barat ya, itu sepupu. Jadi semua semua saudara kita itu mahram yang perempuan kecuali se- sepupu, anaknya bibi dan anaknya uak. Ya. Kita akan jelaskan. Yang pertama, mahram kita adalah ibu kita. Mahram itu apa sih? Mahram itu wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, itu mahram. Wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Yang pertama ibu kita. Terus sampai ke atas. Apa maksudnya sampai ke atas? Ibunya ibu kita. Berarti nenek kita kan. Ibunya nenek kita. Semua yang ibu-ibu ke atas itu mahram kita semua. Mahram. Kemudian ke bawah. Yang kedua adalah anak perempuan kita. Anak perempuan kita. Ya. Dan ke bawah lagi. Jadi anak perempuan dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya apa? Cucu. Ya. Kalau anak kita nih melahirkan anak perempuan, nah itu mahram kita. Ya. Atau laki-laki, anak kita laki-laki melahirkan anak perempuan, itu mahram kita. Sampai terus ke bawah. Sampai cucu cicit itu. Nah itu mahram. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Saudara perempuan kita. Kakak kita, misalnya kakak kita perempuan. Atau adik kita perempuan. Ini mahram. Ya, kakak atau adik ya, perempuan. Ini mahram. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bibi kita. Ya, bibi atau uak. Ya, ini saudaranya siapa? Saudaranya kakaknya ibu atau kakaknya ayah. Kalau kakaknya ibu itu kholah, ya saudaranya ibu itu kholah. Ini haram. Kalau saudaranya ayah itu amah, amah.
itu juga haram. Ya, ke samping. Jadi eh, tadi ya apa keberapa sih tadi? Keempat ya. Jadi yang pertama ibu, kedua anak sampai ke bawah, ya. Kemudian saudara, ya. Saudara kita, saudara ini bisa saudara kandung. Saudara kandung itu apa? Dua-duanya dari ayah yang sama dan ibu yang sama gitu, saudara kandung. Bisa juga saudara tiri. Saudara tiri misalnya satu ibu, ya, satu ibu atau satu bapak, ya. Saudara satu ibu atau saudara satu bapak itu pun mahram, ya, mahram. Kemudian bibi kita, ya, saudara, saudaranya ibu. Kemudian saudaranya ayah, lima ya, udah lima saudaranya ayah. Lalu yang keenam itu eh, anaknya, anak perempuannya saudara kita, apa namanya, ponakan. Ya, anak perempuannya saudara kita, yaitu ponakan, ponakan dari saudara laki-laki. Yang kedua yang terakhir ketujuh ponakan dari saudara perempuan, ponakan perempuan. Nah, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan tinggal dibalik saja, misalnya ibu ya jadi ayah. Jadi tujuh itu mahram karena nasab. Yang kedua mahram karena sepersusuan, ya itu sama seperti nasab. Jadi kalau ada orang yang menyusu di seseorang wanita gitu ya, maka otomatis wanita itu saat itu jadi mahramnya. Kemudian ibunya wanita itu jadi mahramnya, ya. Kemudian eh, anak perempuannya wanita itu juga jadi mahramnya, ya. Kemudian bibinya wanita itu juga jadi mahramnya, ponakan wanita itu juga menjadi mahram, ya. Jadi eh, saat itu juga saudara sepersusuan sama, jadi tujuh, sudah 14. Yang berikutnya mahram karena hubungan pernikahan. Mahram karena hubungan pernikahan tuh misalnya eh, kita menikah ya dengan seseorang gitu, dengan seseorang. Ada 4 mahram karena hubungan pernikahan. Ya. Yang pertama mertua, ya mertua itu mahram. Ya, jadi ibunya istri kita atau ibunya suami atau bapaknya suami kita, ya itu mahram. Nah, kalau menempel salaman habis wudhu itu nggak batal. Ya, maksudnya gitu ya. Kalau bukan mahram itu, kalau mahram itu tidak membatalkan wudhu. Itu yang pertama, mertua. Yang kedua, anak dari istri kita. Misalnya istri kita itu punya anak, ya anak sambung atau eh, anak dari suami kita. Ya, misalnya menikah dengan duda, duda sudah punya anak. Nah, itu anaknya mahram atau menikah dengan janda, janda sudah punya anak, nah anaknya itu mahram. Dan ketika bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Yang ketiga adalah pasangan atau istrinya anak kita, apa namanya, menantu. Ya. Menantu kita itu mahram. Yang keempat, yang terakhir adalah istrinya bapak kita. Apa maksudnya istri bapak kita? Ibu tiri itu. Ibu tiri itu mahram. Sebaliknya kalau kita perempuan berarti bapak tiri kita mahram. Ya. Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Jadi meskipun misalnya kita menikah dengan duda itu, duda sudah punya anak, otomatis kan anaknya duda tersebut itu mahram kita. Meskipun bercerai dengan duda tersebut, itu sudah tidak boleh lagi, sudah mahram dengan anaknya selamanya.
atau meskipun ini bekas bekas istri bapak kita misalnya, atau bekas suami ibu kita, itu sudah mahram juga, nggak boleh selamanya. Ya. Tetapi dalam hal wudhu itu tidak membatalkan wudhu karena itu tidak bukan ajnabi. Yang ketiga, nah ini mahram sudah 18 ya. Yang ketiga tanpa penghalang. Ya, tanpa penghalang. Artinya kulit nempel dengan kulit. Kalau istri gimana? Istri dan suami itu gimana? Istri dan suami itu mahram. Bukan mahram. Karena itu dia boleh dinikahi. Ya. Kalau mahram nggak boleh nikah. Ya, justru karena suami istri itu bukan mahram, jadi boleh dinikahi. Nah, ketika suami istri itu bukan mahram, maka menempel suami istri itu menempel mau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat ya batal. Ya, kalau tidak ada hail, tidak ada penghalang, langsung kulit dengan kulit. Ya. Tapi kalau ada penghalang, ya apa-apa, ya, tidak membatalkan wudhu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Arabi, Iqra. الرابع مس Kubulil قبول آدمي أو حلقة أو حلقة ظهوره ببط- ببطن ببطن rahati. الراحة أو بطون الأصابع Asabi. أصابع Nah, kan. Barakallahu fiik. Yang keempat, kata Musannif rahimahullah, masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, menyentuh kemaluan eh, manusia, ya, atau menyentuh lubang halqa itu lubang dubur, lubang dubur, bibat niroha dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan itu ada telapak tangan bagian dalam, ada punggung punggung tangan. Ya. Nah, ini kalau menyentuhnya itu dengan bagian dalam, ya, menyentuhnya tanpa penghalang juga. Jadi menyentuh kemaluan eh, manusia, mau itu kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, ini membatalkan wudhu. Ya. Atau dengan jari bagian dalam, batnil asabi, ya, jari-jari bagian dalam. Nah, ini membatalkan wudhu. Nah, karena itu misalnya nih, ada seorang ibu memiliki anak kecil, habis wudhu, anaknya BAB, ya. Nah, kalau nyebokin itu kan otomatis dia memegang, ya, memegang dengan bagian dalam. Nah, itu batal wudhu. Wudhunya ibu itu batal bukan karena batal megang kotorannya, bukan, tapi karena menyentuh kemaluan. Ya, meskipun anak sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya nyebokinnya itu nggak nempel pakai bagian dalam, ya, bagian luar misalnya pakai punggung tangan atau pakai siku atau apa, nggak batal. Jadi syaratnya dua-dua apa dengan bagian dalam, ya, syaratnya itu. Ini yang keempat. Kalau ada penghalangnya misalnya atau menyentuh bokong, ya, bokong bukan lubang dubur itu juga nggak membatal. Ya. Menggaruk tapi di luar, ya, di luar baju, bukan masuk ke dalam baju, bukan masuk dalam celana, itu juga tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi pembatal wudhu itu dalam mazhab Syafi'i itu ada empat saja, ya, nggak ada yang lain, nggak ada pembatal lain. Misalnya kita habis wudhu kemudian kita nginjak najis, batal nggak?
Jawabannya tidak batal, ya, karena nggak ada pembatal wudhu itu kena najis, enggak. Kalau kita habis wudhu, kemudian kita injak najis, tinggal dicuci saja yang kena najisnya, disiram pakai air, bersihkan, nggak usah wudhu ulang, ya. Karena terkena najis itu bukan pembatal wudhu, kena najis bukan pembatal wudhu. Wallahu alam bishawab. Kita selesai dari pembatal pembatal wudhu. Kemudian tsumma qala al-musannif rahimahullah faslun. Faslun, ya, manin taqada wudu'uhu, manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a, diharamkan atasnya empat hal. Jadi barang siapa yang tidak memiliki wudhu atau wudhunya itu batal, sudah batal, nah, dia tidak boleh melakukan hal yang berkaitan dengan agama, ya, tidak boleh melakukan empat hal yang berkaitan dengan agama. Ya. Yang pertama adalah kata beliau as as-sholah, as-sholatu, sholat, wat tawaf, tawaf, wa masul mushaf, ya, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Orang yang batal wudhunya atau orang yang tidak memiliki wudhu itu tidak boleh sholat, sholat apapun. Sholat apapun, mau sholat sunnah, mau sholat fardu, mau sholat sunnah muakkadah, mau sholat qobliyah, ba'diyah, nggak boleh. Ya, haram. Berdosa orang yang tidak suci melakukan sholat. Yang kedua, tawaf. Orang yang tidak punya wudhu itu tidak boleh tawaf. Mau tawafnya tawaf sunnah, seperti tawaf kudum. Tawaf kudum itu ketika kita baru datang ke Mekah, ya, kita disunahkan untuk tawaf. Itu tawaf kudum namanya. Muterin Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ya, itu tawaf kudum. Ya. Kemudian tawaf ifadah itu tawaf rukun yang nggak syah ibadah umroh kita kalau nggak tawaf ifadah, atau tawaf ibadah haji kita, ya, tidak syah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun, ya. Dan tawaf eh, tawaf wada, ya, ketika ingin meninggalkan Mekah dianjurkan juga tawaf. Ini nggak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudhu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi tawaf nih, tawaf baru 4 putaran, kemudian kita batal wudhunya, ya, baru 4 putaran kita batal wudhunya, maka jawabannya adalah eh, ketika kita batal, misalnya kita batal di titik ini nih, di dekat atau lurus dengan Hajar Aswad. Ya, ketika kita batal di situ, maka kita berhenti di situ, kemudian kita wudhu, ambil wudhu dulu. Nah, setelah selesai wudhu, kita lanjutkan di titik yang itu. Misalnya sudah 4 nih, sudah 4, berarti tinggal 3 lagi gitu. Tidak diulang dari awal, dilanjutkan di titik yang ketika kita batal itu. Ini kalau tawaf. Kalau sholat, misalnya sudah rakaat ke-3, sholat isya, kemudian batal, maka wudhu lagi dan diulang dari awal. Kalau sholat diulang dari awal. Kalau tawaf tidak. Tawaf itu seperti sholat. Bedanya kalau tawaf boleh ngobrol, ya, boleh berbicara maksudnya. Boleh berbicara. Wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf. Apa yang dinamakan mushaf? Yang dinamakan mushaf itu adalah lembaran yang di dalamnya
hanya dituliskan Al-Quran, hanya dituliskan Al-Quran. Itulah mushaf. Ya. Bahkan walaupun hanya satu lembar dan ditulis satu ayat, nah itu dinamakan mushaf. Ya. Tapi berbeda dengan buku-buku yang di situ ada eh, apa tulisan selain mushaf ya, ada perkataan dari pengarang buku, kemudian dibawakan dalil. Nah itu bukan mushaf. Hmm. Dibawakan dalil ayat tuh bukan mushaf. Jadi mushaf itu yang di dalamnya hanya dituliskan Al-Quran saja, murni dituliskan Al-Quran. Termasuk mushaf adalah hal-hal yang disandarkan kepadanya. Misalnya sampul nih. Ini sampul mushaf. Itu nggak boleh. Bahkan kotaknya, kotak mushaf. Kalau memang itu disandarkan ke mushaf hanya untuk mushaf saja. Ya. Jadi nggak boleh orang yang tidak punya wudhu menyentuh mushaf. Ya. Kalau apa Al-Quran yang di HP gimana? Al-Quran yang di HP, Al-Quran digital itu bukan mushaf. Ya. Karena secara urf saja HP itu tidak dinamakan mushaf. Ya, itu bukan mushaf. Jadi tidak boleh menyentuh mushaf itu kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Misalnya apa? Misalnya kita batal wudhunya. Kalau taruh Al-Quran di luar, kemungkinan akan terjadi sesuatu, ada yang ngambil atau apa, maka boleh diambil, disentuh, ya, diamankan ke dalam. Itu darurat namanya. Atau eh, kita batal wudhunya dan kita melihat ada air misalnya mau lagi mengalir menuju mushafnya, boleh kita kita pegang mushafnya. Nah, kalau kita nunggu wudhu dulu, mushafnya keburu basah, itu boleh. Atau eh, anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik, nah itu boleh pegang mushaf untuk pembelajaran. Nah, meskipun dia tidak punya wudhu, mushaf dulu kan mushaf itu ditulis di lempengan-lempengan, ditulis di lembaran-lembaran, ditulis di batu, itu dibawa-bawa dalam keadaan anak-anak untuk belajar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil, anak yang belum tamyiz, masih kecil sekali, jangan dikasih mushaf ya, jangan. Nanti malah mushafnya dihinakan, disobek, diinjak, di apa. Nah ini nggak boleh ngasih mushaf kan. Yang yang keempat adalah hamluhu membawanya. Jadi Pak kata para ulama menyentuh itu lebih ringan daripada membawa karena kalau menyentuh itu sekedar nempel, ya, sekedar apa menyentuh, tapi kalau membawa nempel mushafnya itu dibawa-bawa. Nah ini lebih nggak boleh lagi, ya, lebih nggak boleh lagi. Kecuali yang kita bawa itu banyak, maksudnya kita tidak memaksudkan hanya membawa mushaf, misalnya kita mau kemana nih, mau safar, terus di dalam tas kita itu intinya mau bawa pakaian, mau bawa perlengkapan, di antaranya adalah mushaf, nah itu boleh. Tapi kalau di dalam tas kita itu mushaf saja dan kita memang memaksudkan untuk membawa mushaf itu nggak boleh. Ya, harus ada wudhu, harus suci. Kata Allah dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Kata para ulama, maksudnya itu bukan mushaf, tapi lauhul mahfuz. Nah, jawabannya bahwa kalau lauhul mahfuz saja yang makhluk tidak boleh disentuh kecuali orang yang disucikan, apalagi mushaf yang bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu kalamullah, lebih harus dimuliakan lagi. Ini
kalau orang batal wudhunya atau tidak punya wudhu. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a, dan kepada orang yang junub, ya, orang junub itu orang yang habis berhubungan suami istri atau orang yang sudah keluar mani, ya, ini diharamkan 6 hal, ya. Empat yang sudah disebutkan tadi ditambah 2 hal. Apa 2 halnya tambahannya? 2 hal tambahannya adalah lubsu fil masjidi. Jadi as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'an. Berdiam diri di masjid. Ya, orang junub gak boleh, haram berdiam diri di masjid. Ya, tidak memuliakan, tidak memuliakan masjid. Ya. Masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat, tempat yang diwakafkan oleh pemilik tanahnya untuk dilakukan, dibangun masjid dan untuk sholat khusus itu masjid. Ya, mau orang namain dia musola ke, mau orang namain dia langgar ke, surau ke, yang jelas itu diwakafkan untuk itu. Nah ini tidak boleh dia berdiam diri di situ orang junub. Ya. Yang terakhir, yang keenam, dan membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Tidak boleh orang junub membaca Al-Quran. Ya. Menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membaca dengan niat membaca, dengan tujuan membaca. Ya. Dengan tujuan membaca. Tapi kalau tujuannya bukan membaca, misalnya hanya berdalil, misalnya dia ingin berdalil, nah ini diperbolehkan. Berdalil dengan Quran atau eh, mengingat-ingat murojaah itu diperbolehkan, ya, murojaah. Atau ketika dites, misalnya dites, coba lanjutkan ayat ini, enggak juga bilang dia saya nggak punya wudhu, enggak. Atau saya junub, ya, atau saya junub. Boleh kalau dalam keperluan pembelajaran. Yang tidak diperbolehkan adalah membacanya dengan suara keras dan memang niatnya ingin membaca, ya. Ada Al-Quran dipajang, misalnya dia ingin membacanya itu. Atau di HP, ya, dia memang tujuannya ingin baca, dapat pahala gitu. Ini tidak diperkenan. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa yahrumu bil haidi asyratu asya, dan diharamkan bagi orang yang haid, ya, yang masuk ke dalam hukum haid itu nifas masuk. Jadi orang yang haid dan nifas itu diharamkan 10 hal, ya, diharamkan terhadap 10 hal. As-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'an wa saum wa talaq wal murur fil masjid illa in khafat talwithahu wal istimna bima baina surrati war rukbah. Ya, orang yang haid atau nifas itu tidak boleh sholat. Ya, sudah jelaskan. Sholat apa saja. Tawaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh membawa mushaf. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Ya, tidak boleh baca Quran dengan rincian yang tadi, ya. Tidak boleh saum. Tidak boleh saum. Mau saum wajib, saum sunnah tidak boleh. Ya, orang yang haid dan nifas itu. Kemudian pertanyaannya, misalnya kita haid, ya, kemudian suci sebelum subuh, tapi kita belum mandi wajib. Maka apakah kita boleh puasa? Jawabannya iya, puasa boleh. Ya, meskipun belum mandi.
Nah, jadi haidnya berhenti sucinya di sebelum subuh, nah, maka dia sudah boleh puasa. Nah, meskipun mandinya nanti ketika mau sholat subuh. Wattolak, ya, orang yang haid atau orang nifas ini tidak boleh ditalak, tidak boleh ditalak, ya, haram. Kata para ulama, meskipun talaknya itu jatuh, ya, tapi hukum mentalaknya itu haram. Hukum mentalak orang yang sedang haid atau sedang nifas itu tidak boleh, kecuali tiga hal, ya, kecuali tiga hal. Yang pertama, kalau perempuan itu yang minta ditalak, ya, hulu, perempuan itu minta ditalak dan dia membayar eh, mas kawin yang dulu pernah diserahkan oleh oleh sang suami. Ya, saya minta ditalak, ya, dan saya siap membayar mas kawinnya, maharnya. Ya. Nah, ini ketika suaminya mengiyakan maka boleh, dan talaknya jatuh dan juga tidak berdosa. Atau orang yang haid tapi hamil juga ada dalam mazhab Syafi'i, hamil tapi haid juga itu ada. Ya, ini ketika ditalak tidak batal, ya, tidak berdosa maksudnya. Yang ketiga, baru nikah, belum digauli, baru nikah nih, baru akad, kemudian haid. Nah, suaminya ini mentalak, nah ini jatuh, tidak, talaknya jatuh dan tidak berdosa. Ya. Wal murur fil masjidi in khafat talwisu. Lewat saja ke masjid, sekedar masuk dari pintu satu keluar ke pintu yang lain, bagi orang yang haid dan nifas itu tidak boleh kalau khawatir netes darahnya. Ya. Kalau khawatir ada darah netes. Bahkan dugaan kecil, dia punya kekhawatiran kecil saja itu nggak boleh, haram. Ya, murur lewat, sekedar lewat saja nggak boleh. Ya. Tapi kalau kalau tangannya saja itu boleh, kayak dulu itu Nabi SAW minta diambilkan sajadah, ya, ke istrinya, ke salah satu istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya sedang haid. Ya, kata Nabi SAW, inna haidoki laisa fi yadik. Ya, yang haid itu bukan tanganmu, kata Nabi. Artinya tangan itu boleh masuk. Ya. Wal istimna bima baina surati war rukbah, dan bermesraan, ya, hubungan suami istri bermesraan antara lutut sampai pusar. Jadi itu dilarang, diharamkan. Ya, bermesraan, istrinya sedang haid, bermesraan di daerah antara lutut dengan pusar, ya, di antara itu nggak boleh. Ya, di daerah lainnya itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Nas'alullah ta'ala ayu alimana mimma yanfa'una wa ayu yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.